Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini kita bakal ngebahas mengenai ketentuan ataupun hal-hal yang wajib teman-teman perhatikan sebelum nantinya teman-teman harus tes SKB, dan ini penting banget untuk teman-teman ketahui biar nanti teman-teman nggak dinyatakan gagal karena teman-teman tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan ya. Oke guys, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku update konten-konten terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm dan akun Instagramnya Dunia CPNS. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ketentuan atau mekanisme apa aja yang harus teman-teman perhatikan ya. Ini kita ambil contoh di BKN ya. Jadi di BKN ini memang sudah mengumumkan dan teman-teman juga aku himbau untuk selalu update dengan instansi kalian terutama di sosmednya ya. Teman-teman baca-baca lagi sudah ada pengumuman apa dan teman-teman wajib untuk proaktif cari tahu ya. Dan biasanya juga untuk teman-teman yang lolos SKB itu akan dibuatkan grup WhatsApp atau grup apapun itulah. Jadi teman-teman silakan bergabung dan proaktif untuk bertanya di grup tersebut dengan panitia seleksi CPNS-nya ya. Kita langsung aja untuk di BKN ini. Kita baca ya di pengumumannya. Untuk yang di BKN ini, kita baca ya. Bersama dengan ini kami informasikan hal-hal berikut. Peserta yang lolos SKD dan berhak mengikuti SKB sesuai dengan pengumuman itu wajib melakukan daftar ulang pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020 pada akun masing-masing peserta pada laman SSCN. Teman-teman yang dinyatakan lolos ke SKB ya, itu wajib untuk daftar ulang karena banyak juga yang nanya, "Kak, wajib nggak sih untuk melaksanakan daftar ulang? Gimana kalau misalnya enggak?" Jawabannya adalah wajib. Kalau misalnya teman-teman nggak daftar ulang itu dengan cara teman-teman memilih titik lokasi untuk tes ya. Jadi teman-teman daftar ulang itu ketika teman-teman sudah memilih titik lokasi untuk tes buat SKB kalian nanti. Dan teman-teman juga nggak bisa mencetak kartu kalau belum menentukan titik lokasinya di mana. Jadi otomatis kan salah satu syarat untuk mengikuti tes bawa kartu ujian SKB kan. Kalau teman-teman nggak cetak, otomatis ya teman-teman nggak bisa ikut tes gitu. Jadi pertama teman-teman isi dulu ya, teman-teman daftar ulang dengan cara mengisi titik lokasi tes, lalu dicetak kartunya baru teman-teman bisa ngikutin seleksi. Jadi ini wajib ya. Yang kedua, peserta yang berhak mengikuti SKB sebagaimana dimaksud pada poin pertama dapat memilih kembali lokasi tes dan diperkenankan untuk melakukan perubahan lokasi sebanyak 3 kali pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 2020. Jadi teman-teman yang sekarang lagi memilih lokasi tes, kalau misalnya ternyata nanti berubah pikiran, misalnya hari ini menentukan di kota A, tiba-tiba besok berubah pikiran gitu, oh kayaknya nggak bisa deh di tanggal bulan September nanti kayaknya aku nggak di sana. Teman-teman bisa ngeganti lagi ya sebanyak 3 kali, tapi maksimal pada tanggal 7 Agustus. Lewat dari itu teman-teman cuman bisa sekali aja. Ya, jadi teman-teman sebelum memastikan lokasi tesnya, teman-teman harus udah fix ya, udah yakin banget bisa tes di situ. Yang ketiga, peserta yang berhak untuk mengikuti SKB itu wajib melakukan pencetakan kartu tanda peserta ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020. Jadi nanti setelah teman-teman memilih titik lokasi, tanggal 8 Agustus 2020 kalian sudah bisa untuk cetak kartu ujian. Jadwal dan tempat pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian. Kemudian lanjut lagi ya, apalagi nih? Kebijakan umum bagi peserta. Kalian dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan tes. Jadi isolasi mandiri ini sifatnya adalah anjuran ya. Jadi teman-teman, tapi memang sebaiknya sih untuk yang bakal ke SKB jaga banget kesehatannya biar nanti bisa fit waktu teman-teman melaksanakan tes SKB-nya ya. Lalu tidak diperkenankan untuk mampir ke tempat lain, tidak diperkenankan mampir ke tempat lain, lalu tetap memperhatikan jarak, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Peserta dengan hasil pengukuran suhu lebih atau sama dengan 37,3 diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah, ruangan khusus, dan diawasi oleh petugas. Jadi teman-teman nanti ketika mau tes bakal diukur dulu ya suhu tubuhnya. Kalau lebih dari 37,3 derajat Celcius, mohon maaf teman-teman nanti bakal dipisah dan nanti akan diberikan tanda khusus ya. Jadi nanti eh, makanya untuk teman-teman semua jaga banget kesehatannya, jangan sampai ya nauzubillah min dzalik teman-teman kena corona ya. Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan. Jadi kalau pada hari itu teman-teman suhu tubuhnya tinggi, kemudian nggak bisa tes, maka akan dikasih kesempatan untuk ikut di sesi cadangan. Ya. Lalu apalagi nih? Nah ini dia ya, kewajiban bagi peserta.
Wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 menit sebelum tes dimulai. Yang kedua, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker sangat direkomendasikan. Lalu ketiga, membawa kartu tanda penduduk dan kartu tanda peserta ujian SKB serta menunjukkan kepada panitia. Yang keempat, membawa pensil kayu bukan pensil mekanik. Yang kelima, mengenakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang atau rok berwarna gelap. Tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal. Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna gelap. Duduk pada tempat yang ditentukan, lalu melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak. Mendengarkan pengarahan panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai dan mengerjakan semua tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu, ya. Lalu apalagi nih? Dan ini adalah larangan-larangannya ya. Jadi teman-teman silakan dibaca. Jadi intinya teman-teman di sini harus jaga kesehatan ya, karena nanti kalau misalnya kalian di pengukuran suhu ternyata suhunya lebih dari atau sama dengan 37,3 derajat Celcius, kalian bakal diisolasi lah ya, ibaratnya dengan nanti bakal dicek lagi kalau misalnya teman-teman nggak bisa tes di hari itu bakal dialokasikan ke waktu yang lain. Oke guys, jadi ini adalah ketentuan yang harus kalian perhatikan. Ya, ini adalah umum dan ini ada di BKN. Jadi teman-teman untuk tahu ketentuan kalian itu wajib juga untuk cari tahu di instansi kalian seperti apa ya. Dan kita lanjut lagi ke masalah rapid test. Apakah rapid test diwajibkan bagi kalian? Sebelum kita ke situ, teman-teman juga aku mau ngasih rekomendasi ya. Siapa tahu teman-teman di sini lagi bingung mau belajar di mana. Jadi aku bisa rekomendasikan ke kalian untuk belajar di Ayo CPNS SKB. Ya, di sini juga alhamdulillah sih sudah cukup lengkap formasi-formasi yang ada ya. Teman-teman bisa ngeliat di sini formasi-formasinya. Dan Ayo CPNS ini juga sebenarnya aku udah bikin video mengenai ini khusus ya pada video aku sebelumnya. Teman-teman bisa cek aja yang mengenai perbandingan apakah teman-teman sebaiknya belajar di Ayo CPNS atau di Sahabat CPNS. Tapi kalau misalnya aku rekomendasikan teman-teman belajar di kedua-duanya aja, karena semakin banyak teman-teman referensi belajarnya maka akan semakin matang ketika nanti ikut tes ya. Dan teman-teman nanti seperti biasa ya, ketika nanti mau memilih untuk belajar di Ayo CPNS, caranya gampang ya. Misal teman-teman nanti adalah guru matematika ya, kita pilih guru matematika, lalu teman-teman nanti klik beli sekarang. Linknya udah ada di bawah, teman-teman gak usah khawatir. Jadi untuk kesini teman-teman silahkan aja klik linknya pada deskripsi video ini. Lalu nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini, teman-teman pilih yang beli paket. Nanti ketika teman-teman mau beli paket, nanti masukkan aja kode referralnya Dunia CPNS. Ya, nanti ketika teman-teman masukkan, nanti akan dapat nih yang awalnya 125.000 menjadi 99.000. Ya, nanti setelah itu beli sekarang. Caranya seperti itu guys. Jadi gampang kok, gampang banget ya. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa oh Ayo CPNS masih kurang nih, aku juga pengen sumber belajar yang lain sebanyak-banyaknya. Tenang aja guys, masih ada di Sahabat CPNS. Jadi Sahabat CPNS juga seperti ini. Dia juga menyediakan tryout dan materi juga. Jadi untuk Sahabat CPNS maupun Ayo CPNS dua-duanya aku rekomendasikan. Jadi teman-teman silahkan dipilih. Kedua-duanya juga lebih bagus. Caranya sama, teman-teman nanti tinggal pilih aja. Ini formasi-formasi yang ada di Sahabat CPNS ya. Teman-teman silahkan pilih. Misal nih, teman-teman pengen di PGSD keguruan atau guru kelas, teman-teman pilih aja silahkan ya. Nanti setelah itu akan muncul ke halaman seperti ini. Ini aku udah beli sih. Jadi teman-teman nanti silahkan aja pilih, kemudian isi data diri. Lalu cara pemesannya seperti apa teman-teman, gak usah khawatir, di bawah udah aku cantumkan linknya, tinggal diklik aja, kemudian teman-teman nanti silahkan isi data diri dan lakukan pemesanan. Jangan lupa untuk masukkan juga kode kuponnya atau kode referralnya Dunia CPNS, nanti dapat potongan harga ya. Oke guys, kalau gitu kita langsung lanjut ya mengenai rapid test. Untuk rapid test ini, jadi ternyata nggak semua instansi mewajibkan rapid test, hanya beberapa instansi aja. Makanya teman-teman aku himbau juga untuk selalu ikuti perkembangan di instansi kalian. Contoh yang mewajibkan rapid test itu ada di BKD untuk NTB ya. Kita lihat pengumumannya di sini. Itu ada di poin 16 ya. Jadi di poin 16 ini dia, kita baca. Peserta harus membawa surat keterangan hasil rapid test. Jadi buat teman-teman yang ada di NTB ya, itu di sini dijelaskan kalau kalian harus membawa surat keterangan hasil rapid test. Berarti teman-teman harus melaksanakan rapid test terlebih dahulu. Dan ini adalah kebijakan yang ada di NTB. Jadi teman-teman yang ada di daerah lain silahkan mengikuti kebijakan dari instansi kalian. Dan ini nggak berlaku secara universal karena ini khusus untuk yang ada di NTB aja. Makanya teman-teman wajib untuk update dengan informasi di instansi kalian ya. Oke guys, jadi mungkin itu aja informasi yang bisa aku share ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau misalnya tadi ya, kesimpulannya adalah untuk rapid test ini ternyata tidak untuk di semua instansi. Hanya di instansi khusus saja yang memang mewajibkan adanya rapid test. Jadi kalau misalnya instansi kalian tidak mewajibkan rapid test maka nggak perlu. Dan isolasi mandiri
Lalu untuk isolasi mandiri ini juga tergantung, kebijakan ya, dan di BKN sendiri dianjurkan untuk isolasi mandiri, makanya teman-teman semua, aku harapkan untuk, selalu jaga kesehatan. Oke guys, jadi mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah aku akan share lagi ke teman-teman semua, informasi-informasi terbaru seputar CPNS 2019. Terima kasih udah menyaksikan, insyaallah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, bye-bye.